This place is just unbelievable. It's like a dream. Like Yeah. easily one of the best like paradise places that we've ever been. Yeah, I think our favorite place in Malaysia. Kalian datengin. Namanya tuh Colmar Tropical, bangunannya warna-warni, vibes-nya kayak di kota Colmar, Prancis, tapi tenang aja ini ada di Malaysia. Lokasinya Lanjut ke Astaka Maroko dan di sini kalian bisa foto-foto kayak gini. Dan kalian juga bisa sewa becak tapi ngayuh sendiri ya guys. Kalian bisa keliling selama 30 menit sambil ngeliat monyet ya. Hidden gem guys. Pertama adalah Penang. Praktis banget. Mau main ke pantai bisa, ke bukit juga bisa, dan yang paling penting makanannya itu jual. Street food di sini itu terkenal se-Asia. Jadi cocok buat kamu yang mau kuliner. Kedua adalah Beautiful water you'll ever see. Bluer than the Maldives, calmer than Bali. And somehow, almost no one's heard of this place. Imagine waking up to the sound of waves, having breakfast on white sand, and swimming with sea turtles just a few meters from your room. Ada tempat yang kita datang hanya untuk melihat, ambil gambar, simpan kenangan, kemudian kita pergi. Tapi di Malaysia, ada tempat yang berbeza. Tempat yang bukan sekadar cantik di mata, tapi terasa sampai ke hati. Bila kita berdiri di situ, ada sesuatu yang sunyi, tapi dalam. Persoalannya, kenapa tempat-tempat ini memberi kesan yang begitu kuat, walaupun tanpa kata? Ada tempat di Malaysia yang tidak bising dengan kemewahan, tapi tenang dengan keaslian. Pantai yang luas, hutan yang hijau, gunung yang diam, semua itu bukan sekadar pemandangan, tapi ruang untuk kita bernafas semula. Dan bila seseorang merasakan ketenangan itu, ia akan tinggal lama dalam hati. This place is just unbelievable. It's like a dream. Like Yeah. easily one of the best like paradise places that we've ever been. Yeah, I think our favorite place in Malaysia. Kalau kalian lagi liburan ke Kuala Lumpur, jangan cuma jalan di kota aja. Karena ada hidden gem ala Eropa yang wajib banget kalian datengin. Namanya tuh Colmar Tropical, bangunannya warna-warni, vibes-nya kayak di kota Colmar, Prancis, tapi tenang aja ini ada di Malaysia. Lokasinya di Bukit Tinggi Pahang, dari Kuala Lumpur cuma sekitar 1 jam lebih naik mobil. Di dalamnya ada banyak spot foto estetik, cafe, sampai vibes yang bikin serasa lagi liburan jauh. Pokoknya Instagramable parah. Harga tiketnya juga masih terjangkau, sekitar belasan ringgit aja. Jadi ini worth it banget buat pengalaman rasa Eropa tanpa harus ke luar negeri. Ke Malaysia doang sih. Jadi kalau kalian ke Kuala Lumpur, jangan lupa masukin Colmar Tropical ini ke itinerary kalian. Rasmi, ini hidden gem yang sayang banget kalau kalian lewatkan. Libur panjang hampir tiba. Buat kamu yang mau liburan ke Malaysia tapi bosan ke KL aja, ini dia 4 rekomendasi wilayah yang ada di Malaysia. Pertama ada Melaka. Ini jaraknya hanya 2 jam dari Kuala Lumpur. Wisata di sini cukup klasik dan estetik. Hamparan sungai yang ada di kota ini semakin memperindah kotanya guys. Cukup 1 hari aja kamu bisa explore kota ini. Kedua ada Ipoh. Ipoh memang lagi terkenal untuk saat ini ya, karena wisata alamnya yang cantik, adem, serta harganya yang terjangkau, di orangnya yang ramah, makanannya yang enak. Ini jadi rekomendasi kamu untuk datang ke Ipoh. Untuk playlist Ipoh ada di TikTok aku. Nah ini dia yang jarang orang tahu. Kita geser sedikit dari Ipoh menuju Cameron Highline, merupakan salah satu dataran tinggi yang ada di Malaysia. Ini juga wisata alamnya gak kalah bagus, seperti hamparan kebun teh yang luas, kebun bunga yang cantik banget. Hampir semua bunga ada di sini. Setelah itu ada kebun strawberry dan kamu bisa lihat alpaka yang lucu. Kuliner di sini juga gak kalah seru. Banyak olahan dari strawberry, teh, dan lainnya yang bisa kamu temuin di sini. Saran aku, minimal 2 hari kamu harus nginep di Cameron Highland.
Nah, yang terakhir ada kota Pineng. Memang kota Pineng ini dikenal dengan kota yang untuk berobat gitu ya, tapi enggak guys. Di sini banyak wisata kulinernya, wisata alamnya. Setelah itu atraksinya di sini banyak. Kamu bisa explore kota Pineng dengan minimal 3 hari. Transportasi umumnya yang memadai. Banyak kreativitas warga juga di sini. Oke, itu dia 4 rekomendasi wilayah yang ada di Malaysia. Semua rekomendasi itu ada di playlist aku. Kamu bisa cek. Jadi, kamu mau pilih yang mana? Atau semuanya mau kamu kunjungi? Itu semua ada di pilihanmu. Happy holiday! Nah, aku akan spill daerah Malaysia yang dekat dengan Kalimantan dengan view yang cantik banget. Tunggu di next video. Jauh-jauh ke Malaysia, masa cuma main ke Petronas doang? Sini aku spill tempat anti-mainstream di KL yang bisa kamu explore dalam sehari. Pertama, kalian bisa ke taman ala Eropa, yaitu di Taman Saujana Hijau. Untuk masuknya free, tapi aku saranin kesini sore aja, karena kalau siang panas banget. Terus lanjut ke Astaka Morocco, dan di sini kalian bisa foto-foto kayak gini. Dan kalian juga bisa sewa becak, tapi ngayuh sendiri ya guys. Kalian bisa keliling selama 30 menit sambil ngeliat monyet ya. Untuk harganya sendiri, sepeda ini ada di RM30 per orang. Lihat nih view-nya. Berhubung cuacanya panas banget, aku mampir ke The Grasshopper. Cuma jalan aja dari Astaka Morocco. Kafenya cantik banget, cocok buat ngedate dan foto-foto. Next, kalian bisa ke masjid pink terbesar di dunia, yaitu di Pink Mosque Putrajaya. Masjid ini tuh cakep karena dikelilingin danau. Terus spot fotonya sendiri kalian cuma ke jembatan ini ya. Bukan semua keindahan datang dari alam. Ada juga yang datang dari sejarah, bandar lama, jalan kecil, bangunan yang penuh kenangan. Semua ini menyimpan cerita yang tidak dilihat, tapi boleh dirasai. Bila kita berjalan di situ, seolah-olah kita menyentuh masa lalu. Dan perasaan itu sukar untuk dilupakan. Apa yang membuat sesuatu tempat benar-benar istimewa? Bukan hanya tempatnya, tapi orangnya. Senyuman yang ikhlas, sapaan yang sederhana, layanan yang penuh hormat. Semua itu memberi jiwa kepada tempat tersebut. Pelancong bukan hanya ingat lokasi, tapi mereka ingat perasaan yang diberikan oleh manusia di situ. Percaya tak dengan RM150 seorang, kita boleh pergi bercuti 2 hari 1 malam, healing dekat tempat sejuk, siap ada view and vibe macam dekat France and Japan. Jom ikut aku explore Bentong Pahang. Pagi ni kita mulakan hari dengan sarapan pagi dekat hotel. Hush, terasa macam breakfast dekat Europe lah, tapi ada nasi lemak. Semalam dah explore dekat French Village. Hari ni kita nak pergi Japanese Village pula. Dari French Village ada free shuttle tau disediakan. Siapa sangka dekat Malaysia ada Japanese Village yang cantik macam ni. Nak sampai Jepun tak tahu bila, kita sewalah kimono ni buat OOTD. Barulah rasa macam betul-betul dah sampai Jepun kan. Dah puas bergambar, kita balik hotel, check out and bergerak ke next destination. Belum nak balik lagi tau. On the way jalan turun dari Bukit Tinggi ni, aku perasan tayar Honda RSX Winner ni grip tau. And braking pun smooth je. Rasa confident je masa ride. Orang kalau dah ride sampai ke Bentong, memang tak sah kalau korang tak singgah ke Lemang Tokek. Sedap weh lemang dia. Lembut, berlemak. Sebab sedap sangat, so kita order satu lagi. Sebagai penggemar lemang, aku approve kedai ni. Sebelum gerak balik, kita isi minyak siap-siap. Bateri phone aku pun dah low ni. Kita charge dulu sebab nak pakai untuk maps nanti. Alhamdulillah, selesai dah trip kita. So, ini total yang kita orang spend untuk trip ni. Tak sampai RM150 pun seorang. Untuk total perjalanan 256km, aku isi minyak RM11 je weh. Jimat kan? Okay, next, nak kita orang explore mana pula? Cuba suggest dekat komen. Bye! Ini 3 kota selain Kuala Lumpur yang wajib kamu kunjungi kalau ke Malaysia. Nomor 3 ini masih hidden gem guys. Pertama adalah Penang. Praktis banget, mau main ke pantai bisa, ke bukit juga bisa, dan yang paling penting makanannya itu juara. Street food di sini itu terkenal se-Asia, jadi cocok buat kamu yang mau kuliner. Kedua adalah Melaka. Kota ini bersejarah banget karena dulunya jadi tempat perdagangan rempah-rempah kolonial. Jadi nggak heran banyak bangunan ala Portugis dan juga Belanda. Jujur, pas kesini vibes-nya kan beda banget sama Kuala Lumpur. Serius deh, kayak bukan di Malaysia. Nah, kalau yang ketiga itu adalah Ipoh. Menurutku ini adalah kota hidden karena jarang banget orang Indonesia kesini. Kotanya ini estetik dan cantik banget. Pegunungan kapur, gua, dan danau. Kotanya juga terkenal dengan Old Town yang estetik dan kopinya yang khas. Jadi, kalau mau ke Malaysia, mau coba ke kota mana dulu? The most beautiful water you'll ever see. Bluer than the Maldives, calmer than Bali, and somehow almost no one's heard of this place. Imagine waking up to the sound of waves, having breakfast on white sand, and swimming with sea turtles just a few meters from your room. There are no crowds, no chaos. Just jungle trails, coral beaches, and sunsets that turn the ocean into liquid gold.
Luxury resorts here start at $60 a night. Dinner, fresh seafood grilled right on the beach, costs $8. Even locals say it feels unreal, like you're living inside a screensaver. It's one of the safest, quietest, most affordable tropical escapes in Asia. And yet, for some reason, it's still empty. While everyone's chasing the same destinations, Maldives, Bali, Phuket, this island stays hidden, untouched, and half the price. You'll find it off the coast of Malaysia. It's called Redang Island, Asia's secret paradise. Save this video if it's now on your list, and comment Redang if you'd rather spend your next vacation here. Can you believe we woke up to this view in Ipoh? We're staying next to one of Malaysia's most unique theme parks. So of course we had to take our kids to check it out. The park is surrounded by these huge limestone cliffs. Can't even explain it, but I was just saying wow all day. It was stunning. Not only is it filled with heaps of rides, there's animals, a huge water park, and even hot springs. There's even a tea house set under the limestone rock. I don't know what it is about Malaysia, but I can't stop drinking iced tea. If you buy tickets to the night park, it's open until 11 p.m. Make sure you do the water slides and the rides first because they close at 6. It was super handy staying next door so Blake could take our 1-year-old home to bed. The hot springs are so much fun and they even have a steam cave. So if you're traveling to Malaysia with kids, the Lost World of Tambun is definitely worth adding to your list. Kadang-kadang kita mencari tempat yang cantik, tapi tanpa sadar, kita sebenarnya mencari sesuatu yang lebih dalam. Tempat di Malaysia mungkin tidak sempurna, tapi ia memberi satu rasa yang sukar dijelaskan ketenangan, kenangan, dan keikhlasan. Dan mungkin itulah yang membuatkan tempat ini tidak hanya dilihat, tetapi dirasai. Jadi bila kita melangkah ke tempat-tempat di Malaysia, jangan hanya lihat dengan mata, coba rasai dengan hati. Kerana mungkin disitulah kita akan jumpa sesuatu yang kita sendiri tak tahu kita sedang cari. Arus Story dari lensa dan cerita. Bukan sahaja dihayati, tapi dipelajari.